Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin wa anzala kitabahu hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Agung Al Barakah Kota Bekasi. Saya hormati segenap jamaah Masjid Agung Al Barakah Kota Bekasi yang insya Allah semuanya adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah yang begitu nikmat, dan ini merupakan satu ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan kita sempatkan untuk takarub kepada Allah lewat zuhur berjamaah. Semoga ibadah yang telah kita jalankan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, istiqomah ibadah kita, dan insya Allah kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada insan yang paling indah perkataannya, yang paling bijak keputusannya, yang paling khusyuk dalam sholatnya, yang paling piawai dalam memimpin negaranya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan tercatat dalam deretan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, syukur kepada Allah merupakan sebuah kewajiban hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah engkau kepadaku, pasti akan aku pun berzikirlah, ingatlah kepadaku, pasti aku akan lebih ingat kepadamu, kepada hamba-hambaku. Jamaah sekalian, esensi ibadah kurban dan haji ada dua. Pertama, sebagai bukti kita bertauhid kepada Allah, yakin adanya Allah, sebuah perintah yang nyata untuk Nabi Ibrahim dan untuk umat Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam surah yang ke-108. Surah apa, Pak? 108, surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah melimpahkan, memberikan rezeki kepada engkau Muhammad, rezeki yang banyak. Setelah dapat rezeki yang banyak nih kita nih, fasalli, maka dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wanhar, dan berkorbanlah. Jamaah sekalian, orang yang tahun ini berkurban adalah tanda syukur kepada Allah, yakin bahwa yang kita keluarkan akan Allah berikan sebuah pahala yang berlipat ganda. Dan ingat kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah, untuk beli hewan kurbankah, untuk berhajikah, akan Allah ganti. Kita harus yakin, Pak. Bahkan kalau orang yang ingin rezekinya banyak, rezekinya lapang, rezekinya mudah, harus banyak mengeluarkan di jalan Allah, termasuk nabung haji, setor haji, ibadah haji, beli hewan kurban, dan hal-hal yang lainnya, sehingga hidup ini bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda,
perbesarlah hewan kurbanmu, fa inna hasirati matayakum, karena hewan kurban yang kita kurbankan yang bagus dan sesuai dengan kriterianya akan berikan kemudahan ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim nanti di akhirat. Bahkan nanti hewan kurban ketika Bapak bangun dari kuburnya masing-masing, kita nih nanti yaumul ba'ts, hari kebangkitan, udah ada hewan kurban di atas kubur kita. Kita nanya, Anda siapa ini? Kata hewan kurban, ana kurbanuka, saya adalah hewan kurban yang engkau kurbankan dulu di Bekasi, di dunia. Subhanallah. Hadis yang lain, ala innal udhiyata, ya, ingatlah bahwa berkorban itu adalah amal-amal keselamatan, min a'malil munjiyat, amal-amal keselamatan. Dari apa? Tunji sohibaha min syarrid dunya wal akhirah, menyelamatkan bagi yang mengorbankannya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Makanya beruntung sekali bagi Bapak yang sudah berkorban. Kami analogikan, ya, orang yang di dunia pasti ingin punya kendaraan yang bagus, mobilkah, motorkah, bahkan bapaknya, ibunya, anaknya, mantunya, bahkan sampai cucunya. Di dunia, di akhirat pun sama, harus punya kendaraan yang bagus. Hewan kurbanlah kendaraan kita di akhirat nanti. Yang kedua, esensinya adalah pembuktian bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak menerima daripada darahmu, dagingmu, hewan kurban yang kita kurbankan, walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi Allah menerima daripada ketakwaannya kepada Allah. Dalam surah Ali Imran, Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, bahwa sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukan orang bertakwa tidak datang ke masjid. Sehingga perjalanan yang paling jauh bukan ke Saudi Arabia, bukan ke Australia dan Amerika, tapi jalan yang paling jauh sesungguhnya adalah jalan-jalan untuk menuju ke masjid. Bagi siapa? Bagi orang yang mendapat hidayah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, subhanallah, dalam keadaan capek, sibuk dan sebagainya, ini merupakan sebuah kenikmatan ibadah berjamaah tepat waktu. Orang bijak mengatakan, jika ingin hidup dengan baik, mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah, hidup yang baik, maka perbaikilah ibadah salatmu. Apa waktunya tepat, berjamaah di masjid. Lalu ada aplikasi daripada sholat, akhlaknya bagus, tutur katanya juga indah, sama keluarga juga sayang, sama bini juga sayang, sama tetangga dan saudara pun sayang. Itu sebagai nilai aplikasi sholat yang kita jalankan. Jamaah sekalian, Rasul bersabda, ta'ajjalul hajja, bersegeralah berhaji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan kita, di masa depan kita. Contoh, kami berangkat di tahun 2004-2005 pas tsunami. Ramadan daftar, bulan haji langsung berangkat. Sekarang subhanallah, daftar 2023, insya Allah berangkat 2055. Tahun ini jamaah haji yang paling tua 119 umurnya, Pak. Hebat nggak, Pak? Ya. Kalau Bapak umurnya panjang, subhanallah. Dan terakhir, kalau kita sudah nabung haji, sudah setor haji, jangan pernah diambil lagi untuk modal usaha.
Kami hampir 10 realita yang ada. Yang satu bahan stroke, yang satu usahanya tertipu, yang satu pulang dari bank tertabrak, akhirnya lumpuh kakinya, dan lain sebagainya. Biarkan sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan sekian tahun ke depan, tunggu saja. Insya Allah pada saatnya kita akan berangkat. Kenapa demikian? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwa haji mabrur adalah pahalanya tak lain adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-hujjaj wal ummar wabdullah. Orang jamaah haji sekarang, kawan-kawan kita nih jamaah haji sekarang sudah di Mekah sebagian. Ya, dan orang yang beribadah umrah adalah tetamu Allah, duyufur rahman. Ya, duta-duta Allah. In sa'alu jika dia minta diberikan oleh Allah. Jika dia mohon ampun atas dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Jika dia mohonkan syafaat, Allah berikan syafaat. Dan jika itu juga akan diganti dengan rupiah yang berlipat ganda, bahkan dengan yang lainnya. Kami terasa sekali, Pak. Jangan pernah sayang untuk mengeluarkan duit di jalan Allah, akan Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa raziqin. Apa yang kita keluarkan pasti akan diganti oleh Allah, bahwa Allah yang paling terbaik memberikan rezeki kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang mudah, yang luas, yang barokah, yang halalan thayyiban mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tahun ini kita korban, tahun ini bisa nabung haji, tahun ini bisa setor haji. Insyaallah sekian tahun ke depan Allah berikan umur panjang bisa berangkat seperti saudara kita yang sedang di Mekah dan di Madinah sekarang ini. Bapak, saya tanya, kira-kira yang belum berangkat haji, pengen nggak berangkat haji, Pak? Serius? Kalau serius, buktikan dengan nabung. Pak Haji, dari mana duit kita? Bismillah. Ya, ada doa, ada usaha, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang sedang niat haji, termasuk mengeluarkan korban, adalah sama dengan kita sedang tajlibu rizqa, menunggu daripada rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika sudah ada, jangan sampai kita khianat tidak menabungkan untuk haji. Sehingga tabungan haji mabrur namanya, ya, tidak boleh diambil, supaya sampai waktunya 25 juta akan tercatat merporsi Bapak dan Ibu sekalian. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Salatul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, supaya semangat ikuti talbiyah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.